Pada kesempatan ini saya akan membahas materi tentang aktivitas kebugaran jasmani. Nah, apa itu kebugaran jasmani? Kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh untuk melakukan adaptasi terhadap segala macam aktivitas fisik yang diberikan tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebihan. Nah, di sini saya akan memberikan 4 komponen. Satu konsep kebugaran jasmani terdapat 4 komponen. Di antaranya, yang pertama ada kecepatan, yang kedua ada kelincahan, yang ketiga keseimbangan, dan yang terakhir ada koordinasi. Baiklah, untuk itu saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu tentang kecepatan. Apa itu kecepatan? Kecepatan yaitu suatu gerakan, kemampuan seseorang untuk bergerak cepat dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Nah, kita akan melakukan atau saya akan menjelaskan bentuk latihan dari kecepatan, yaitu dengan lari sprint. Saya akan dibantu dengan salah seorang teman saya bagaimana mencontohkan gerakan lari sprint. Bisa Anda lihat, ini salah satu gerakan untuk melatih kecepatan dengan lari sprint. Silahkan. Nah, itu adalah salah satu contoh gerakan untuk melatih fisik kelincahan. Untuk kecepatan. Nah, itu untuk melatih kecepatan, jaraknya jangan terlalu jauh ataupun terlalu dekat. Nah, macam-macam kecepatan ada 3. Yang pertama ada kecepatan sprint, yang kedua ada kecepatan reaksi, dan yang ketiga ada kecepatan bergerak. Yang kedua, untuk komponen yang kedua ada kelincahan. Apa itu kelincahan? Kelincahan adalah kemampuan gerak seseorang dengan cepat tanpa mengubah arah dengan cepat tanpa kehilangan keseimbangan. Nah, ada beberapa contoh bentuk latihan dari kelincahan. Yang pertama yaitu dengan lari bolak-balik atau yang bisa disebut dengan shuttle run. Saya akan melihat contoh pergerakan dari lari bolak-balik atau shuttle run. Silahkan Anda lihat. Nah, itu adalah salah satu contoh bentuk latihan kelincahan, yaitu dengan gerakan shuttle run atau lari bolak-balik. Nah, yang kedua yaitu dengan lari zigzag atau lari hampir sama dengan lari sprint, hanya ini ada berelok-elok. Beginilah Anda bisa lihat bagaimana pergerakan dengan lari zigzag seperti ini. Nah, kalian sudah melihat bagaimana cara untuk melatih kelincahan. Ada beberapa macam ya, yang tadi sudah saya jelaskan, sudah Anda lihat bagaimana gerakan lari sprint, yang kedua ada lari zigzag. Nah, dan untuk yang ketiga yaitu ada squat thrust ya, itu untuk melatih kelincahan. Ini ada gerakan squat thrust ya. Bisa kalian lihat gerakan squat thrust ya. Nah, bagaimana untuk gerakan squat thrust ya? Kita seperti jongkok, lalu gerakannya itu yang kedua, posisi kita seperti push up. Nah, yang ketiga kita ada loncatan dan itu dilakukan secara berulang-ulang, dan untuk melatih kekuatan kelincahan ini bisa dilakukan beberapa repetisi dan diselingi dengan istirahat. Nah, untuk melatih kelincahan ini, biasanya kita di sekolah itu diadakan seperti sirkuit training ataupun interval training. Apa itu interval training? Itu adalah semacam kekuatan atau latihan beban fisik seseorang yang diselingi dengan masa-masa istirahat. Itu yang dinamakan interval training. Nah, yang ketiga ada keseimbangan. Apa itu keseimbangan? Itu masih sama, mempertahankan tubuh dari tekanan atau suatu beban dalam keadaan diam ataupun bergerak. Ini hanya tidak memakai alat ya, untuk melatih gerakan keseimbangan ini tidak menggunakan alat, hanya kalian akan melihat bagaimana peragaan bentuk latihan keseimbangan itu seperti apa. Silakan.
teman saya akan mencontohkan bagaimana keseimbangan. Yang pertama seperti posisinya seperti pesawat udara. Nah, bisa Anda lihat. Nah, ini yang pertama, bentuk yang pertama, latihan yang pertama tentang keseimbangan. Yang kedua, berdiri dengan satu kaki. Nah, tangan bisa diluruskan. Nah, kita berdiri dalam satu kaki. Nah, itu yang bentuk latihan keseimbangan yang kedua ya. Nah, sebenarnya masih banyak bentuk-bentuk latihan untuk melatih keseimbangan. Ada sikap lilin. Pasti kalian sudah tahu bagaimana bentuk gerakan dari sikap lilin. Yang keempat, koordinasi. Apa itu koordinasi? Menggerakkan atau menggunakan suatu benda dalam satu gerakan yang sama. Contoh kita akan mencontohkan oleh bola tenis. Bisa diperlihatkan, teman saya memegang 2 bola tenis. Bagaimana ini cara menggunakan alat tersebut? Nah, kita melempar bola dengan tangan kanan, lalu kita tangkap dengan tangan kiri. Contoh. Nah, itu mungkin. Coba sekali lagi. Nah, melempar dengan tangan kanan, lalu kita tangkap dengan tangan kiri. Ada lagi yang kedua, memantulkan bola. Memantulkan bola boleh ke dinding ataupun ke lantai dengan tangan kanan, lalu kita tangkap lagi dengan tangan kiri. Contoh. Nah, itu adalah bentuk latihan koordinasi yang kedua. Karena koordinasi ini lebih mengutamakan ke insting ya, fokus ke insting. Alat ataupun pelatihan fisik bukan seperti itu. Nah, bagaimana jika kita akan melatih beban fisik seseorang dengan beberapa sirkuit training jika kita melakukannya di sekolahan, karena tempat ini untuk melatih kelincahan, kecepatan, keseimbangan ataupun koordinasi itu bisa dilakukan di mana saja ataupun kapan saja ya. Bisa di lapangan, bisa di ruangan, itu sangat bisa dilaksanakan di mana saja, bebas ya. Nah, bagaimana kenapa saya menyampaikan materi ini? Tujuannya yaitu akan pentingnya kesadaran manusia untuk menjaga dan menyayangi ya tubuh kita agar tetap sehat dan bugar. Yang kedua, agar pentingnya kita untuk menjaga fasilitas maupun sarana yang ada di sekolah agar kita perlu bersyukur untuk menjaga kesehatan kita karena kita sudah diberi kesehatan dan kebugaran oleh Allah SWT. Mungkin sekian materi penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian dan umumnya kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.